Hai Geek Squad, siapa di sini yang main Mobile Legends? Pasti banyak banget deh. Kayaknya seperempat dari keseluruhan masyarakat Indonesia tuh main game ini. Tapi tahu nggak sih, kalau banyak karakter atau heroes di Mobile Legends tuh diambil dari mitologi. Dan gak cuma mitologi Yunani aja, tapi nyampe ke Indonesia juga loh. Tokoh dari Legends, folklore, semuanya ada. Mobile Legends ini udah banyak banget di request pas awal-awal YouTubeku mulai banyak yang nonton. Baru sekarang aku bikinin videonya karena jujurly aku gak main. Buat yang gak main kayak aku coba jelasin dikit ya. Mobile Legends Bang Bang atau disingkat MLBB ini game online yang dimainin secara tim. Satu tim terdiri dari 5 orang. Dan begitu mulai main, masing-masing tim bakal saling adu nyerang base lawan dan pertahanin base tim sendiri. Satu ronde itu durasinya 15 menit. Game ini sendiri pertama kali rilis tahun 2016 dan langsung jadi salah satu game paling laris sampai sekarang. Karakter di Mobile Legends. FYI, pemain Mobile Legends terbanyak di dunia tuh dari Asia Tenggara. Karena pangsa pasar yang gede banget di Asia Tenggara, Moonton jadi bikin beberapa karakter baru yang berlatar belakang sejarah atau cerita rakyat masing-masing negara buat ningkatin daya tarik permainan, of course. Ayo kita bahas beberapa karakter yang ada di dalam Mobile Legends berdasarkan kerjasama itu. Yang pertama ada Gatot Kaca. Kayaknya nggak ada yang nggak tahu Gatot Kaca deh. Sebagai salah satu karakter dari pewayangan, Gatot Kaca itu dikisahin sangat kuat. Dia adalah putra Bima dari keluarga Pandawa. Ibunya, Arimbi, berasal dari bangsa raksasa. Maka dari itu kesaktiannya dikisahkan luar biasa. Sampai bisa terbang tanpa sayap. Canggih. Dia terkenal sama julukan otot kawat tulang besi. Sering denger kan? Dalam proses Gatot Kaca Garudayana masuk sebagai hero di MLBB, Moonton sebagai developer punya strategi bikin hero berdasarkan negaranya. Abis Korea, Filipina, Moonton tuh riset dan survei buat milih hero dari Indonesia. Dan dari hasil survei, tokoh Gatot Kaca jadi yang paling favorit. Prosesnya nggak berhenti sampai di situ. Selanjutnya Moonton bikin survei lagi. Tadinya ada 3 variasi desain Gatot Kaca. Dan favorit masyarakat itu desain Gatot Kaca versi Garudayana. Karakter ini tuh jadi tank kalau di game. Pas pertama dirilis, Gatot Kaca digemari banget karena menjunjung legenda Indonesia. Tapi sayangnya hero ini cuma berjaya di 1 season doang. Abis itu nggak pada pakai lagi. Kenapa? Karena agak susah buat dikendaliin. Terus sebagai hero tank, dia tuh tetap lemah kena stun. Jadi pemain yang nggak bisa ngendaliin ya lebih milih hero tank lain. Karakter satu ini nih cukup menarik buat dibahas lebih lanjut kayaknya. Setuju nggak kalau aku bikin konten buat ngebahas Gatot Kaca? Yang kedua, Badang. Selanjutnya ada dari negeri tetangga kita, negara Malaysia. Halo. Negara Malaysia juga nggak ketinggalan dapat hero MLBB berdasarkan tokoh legenda yang populer di sana. Sebenarnya versi dari cerita Badang itu banyak banget. Ini aku ceritain salah satu versi ya. Di Pulau Karimun, hiduplah seorang pria yang namanya Badang. Badang kerja sebagai penebang pohon di hutan. Secara geografis, letak Pulau Karimun tuh berdekatan sama 2 negara, yaitu Malaysia dan Singapura. Pada suatu hari, dia nangkep jin pakai jaring ikan di sungai. Jin itu mau ngabulin satu permintaan Badang supaya dia dilepasin. Terus Badang minta buat jadi orang terkuat di negeri itu. Dia mikir kalau hal itu bakal mempermudah kerjaannya. Oke, guess what? Sang jin minta Badang makan muntahnya supaya dia dapat kekuatan. Tapi Badang nurut sih. Karena nurut, alhasil Badang jadi sangat kuat. Bahkan dia bisa cabut pohon gitu aja. Kekuatan Badang narik perhatian Raja Sri Rana Wikrama. Dia pun diangkat jadi panglima tertinggi Angkatan Darat. Kerajaan India ngirimin jawaranya yang namanya Nadi Bijaya Pikrama atau Wadi Bijaya ke Singapura buat bersaing sama Badang. Pemenang duel itu ialah orang yang bisa ngangkat batu besar di depan istana. Nadi cuma berhasil ngangkat batu itu setinggi lutut, sementara Badang
ngangkat batu itu dan ngelemparinnya ke sungai Singapura yang menurut Ancient Origins jarak lemparannya tuh 500 meter dari tempat dia berdiri. Batu itu kemudian dikenal sebagai batu Singapura. Di Mobile Legends, Badang nih jadi hero yang lumayan sering dipakai. Badang kuat pas late game atau di akhir-akhir game. Lapu-lapu. Nah, kalau mau kuat di early game pakai lapu-lapu. Ini hero asal negara Filipina. Dikenal juga sebagai Kalipulako. Dia adalah kepala suku Mactan di Filipina. Bisa dibilang pahlawan nasional Filipina yang pertama yang nentang kolonial Spanyol. Lapu-lapu bersenjatakan tombak dan kampilan. Ditemenin sama rakyat Pulau Mactan, perang menghadapi tentara Spanyol. Sosok lapu-lapu yang berani jadi panutan rakyat Filipina. Sebagai penghormatan atas keberaniannya, rakyat Cebuano mendirikan patung lapu-lapu dan ganti nama kota Opon di Cebu jadi kota lapu-lapu. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mendeklarasikan 27 April sebagai Hari Lapu-Lapu. Duterte kasih penghormatan ke lapu-lapu sebagai pahlawan negara pertama yang ngalahin musuh penjajahan dari luar negeri. Kalau di game, lapu-lapu mobilitasnya tuh bagus, tapi kurangnya hero ini kurang kuat di late game. Agak sulit dimainin sama newbie. Zilong. Kalau kalian pemain lama Mobile Legends pasti tahu kalau nama Zilong ini sebenarnya tuh diganti. Yes, nama sebenarnya itu Cao Yun, seorang kesatria ternama waktu dinasti Han di China. Dalam novel sejarah Kisah Tiga Negara dari abad ke-14 Masehi, Cao Yun diagungkan sebagai anggota dari 5 jenderal macan di bawah Liu Bei. Sebenarnya Cao Yun ini bukan cuma populer di game Mobile Legends saja, tapi juga di Dynasty Warrior. Cukup terkenal baik di sejarah maupun di novel romansa Tiga Kerajaan, Romance of the Three Kingdoms. Kalau di versi MLBB diceritain kalau Zilong ini dilahirin di Kadia Riverland. Dia hidup sama kedua orang tuanya. Bapaknya Zilong ini seorang pengrajin. Ibunya Zilong adalah ibu rumah tangga. Suatu waktu Zilong sama bapak emaknya kepisah dan Zilong yang masih kecil harus bertahan hidup sendirian. Sampai akhirnya dia digedein sama The Great Dragon dan mempelajari ilmu selama 7 tahun di kuil. Aku nih jujur ya cuma pernah main Mobile Legends sekali dan sekali-sekalinya itu aku pakai hero Zilong. Noob friendly kayaknya, gampang dipakainya. Sayangnya HP atau nyawanya tuh dikit. Minsetar. Balik ke Asia Tenggara, tepatnya hero yang diambil dari negara Myanmar nih, Minsetar. Tokoh penting dalam sejarah Myanmar. Dia adalah raja yang lebih dikenal sebagai Kian Sita pada era dinasti Pagan sekitar tahun 1084 sampai 1112. Bukan cuma raja, dia juga ksatria yang tangguh dan sangat diagungkan sama banyak orang di zamannya. Sayangnya, Minsetar ini hero fighter Mobile Legends yang kurang digemari player nih. Sun. Sun adalah legenda yang sangat terkenal dari China. Dikenal dengan nama panjangnya Sun Wukong, yang udah pernah aku bahas panjang nih di video aku yang Sun Wukong Kera Sakti. Check it out. Sun ini kera yang banyak akalnya. Dia bahkan berani nentang surga dan Buddha walaupun akhirnya dia nerima ganjarannya sampai dilepas sama Biksu Tong alias Biksu Xuanzang dan mulai perjalanan ke barat sama Patkai juga Wuqing. Sun ini salah satu hero tertua di MLBB. Dirilis kurang lebih hampir 6 tahun lalu, Monkey King sempat dianggap kurang bertenaga sampai dia sempat dirombak di patch MLBB. Sekarang, Sun adalah salah satu petarung terbaik di Land of Dawn. Lancelot. Lancelot, ksatria terkuat dari seluruh ksatria meja bundar yang dipimpin sama King Arthur. Udah pernah aku bahas ya di Knights of Round Table. Banyak orang yang bilang kalau Lancelot ini ksatria terkuat yang gak bisa dikalahin. Sayangnya cerita Lancelot berakhir tragis. Dia dicap sebagai pengkhianat karena mencintai Guinevere. Dia selingkuh sama istri dari Raja Arthur yang merupakan teman baiknya sendiri. MT nih si Lancelot, makan teman. Di MLBB, Lancelot ini kekasihnya Odette. Kesan pertama yang muncul pas pakai hero ini rasanya tuh kayak elegan dan overpowered karena skill dan gameplaynya begitu memukau, terutama Thorn Rose-nya.
Lee Sun-shin. Berasal dari dinasti Joseon di Korea, ada satu kesatria yang terkenal namanya Lee Sun-shin. Dia ini adalah jenderal yang susah banget ditaklukin sampai bisa nahan invasi dari Jepang yang pengen masuk ke perairan dan pulau Korea saat itu. Tentu aja cerita heroik ini bikin dia jadi pahlawan nasional Korea Selatan. Dia diperkirain lahir pada 28 April 1545 dan mulai karirnya di bidang militer. Prestasinya di Akademi Militer Kerajaan sangat baik. Pelatih-pelatihnya muji kemampuannya dalam memanah, tapi karena dia gagal di tes berkuda, dia harus ngulang pendidikan militer selama 1 tahun. Sampai akhirnya dia lulus dan mulai karirnya dengan ngelindungin kerajaan dari para perompak Jurchen. Kalau di MLBB, enak dipakainya nih buat kabur dari musuh pakai skill escape. Tapi sayangnya cukup susah buat nguasain hero satu ini. Skillnya juga gampang di counter hero musuh. Kadita. Kita balik lagi ke negara tercinta, yaitu Indonesia. Karakter satu ini lebih dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, seorang ratu dari pantai selatan yang agung dan berparas cantik. Digadang-gadang nama Kadita adalah nama dirinya pas masih jadi manusia. Dia dulunya jadi rebutan banyak orang. Baru pas jadi penguasa lautan, dia dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Dan bahkan konon katanya kegiatan apapun yang meliputi pantai selatan harus dapat izin dari Nyi Roro Kidul. Kadita ini adalah salah satu hero paling mematikan di Mobile Legends. Hero ini punya 2 role sekaligus, yaitu mage atau mage dan juga assassin. Moonton pengen kasih apresiasi atas antusiasme gamers MLBB Indonesia, makanya mereka bikin beberapa hero dari Indonesia termasuk Sang Ratu Pantai Selatan ini. Chou. Walaupun gak pakai nama asli, tapi pasti kalian tahu dari mana hero ini terinspirasi. Of course, tokoh tersebut adalah Bruce Lee, seorang ahli seni bela diri dan aktor yang paling terkenal di dunia. Keduanya punya ciri yang sama, mulai dari bela diri Jeet Kune Do sampai gaya pakai bajunya. Tentunya karisma Bruce Lee kebawa juga dong, sampai ke Chou. Chou ini hero yang punya role fighter yang bikin dirinya kokoh dan kuat akan serangan lawan. Dan hero Mobile Legends satu ini punya imun yang sangat tinggi. Kagura. Kagura merupakan tokoh yang berasal dari cerita rakyat Jepang, cerita pemotong bambu, atau cerita Putri Kaguya. Cerita dari Kaguya, Hime no Monogatari ini tuh cukup menarik loh. Kaguya ditemuin sama sepasang suami istri di dalam batang bambu, dan dia menarik banyak perhatian semua lelaki di seluruh Jepang, gak terkecuali pangeran sampai kaisar. Sampai akhirnya Kaguya balik pulang ke tempat asalnya, yaitu bulan. Kagura juga jadi salah satu hero yang populer dan banyak dimainin di Mobile Legends. Selain skillnya yang kuat banget, desain hero ini tuh juga cukup menarik, pastinya. Kagura Mobile Legends ini hero mage bertipe damage rip. Hero ini bisa nyerang musuh dari jarak jauh. Alucard. Nah, ini sering banget nih dipakai sama player. Salah satu hero yang gampang dimainin. Kalau kamu gampang dimainin gak? Hero ini juga punya banyak skillnya. Dia punya kemampuan lifesteal dan physical damage lumayan kenceng. Tahu nggak sih pas Mobile Legends pertama dirilis, Alucard sempat mau dinamain Dante, merujuk sama tokoh di Devil May Cry. Tapi diganti jadi Alucard buat ngindarin konflik hak cipta. Alucard ini karakter yang terinspirasi dari cerita novel milik Bram Stoker, Dracula. Dracula sendiri sebenarnya sebuah referensi dari Vlad the Impaler, Pangeran Wallachia. Waktu itu udah pernah aku bahas di video aku yang vampir. Vlad ini keji banget. Dia terkenal karena dia suka nyiksa dan nusuk lawannya dipasak sebagai tanda peninggalannya. Tapi gak bisa dipungkiri bahwa Vlad merupakan karakter yang kuat dengan peninggalan sejarah yang besar. Carmilla. Selain Alucard yang terinspirasi dari Dracula, Carmilla juga tokoh vampir wanita pertama yang ada di sejarah. Carmilla ini karakter yang dibuat sama novelis Sheridan Le Fanu. Dia dikenal keji dan minum darah supaya tetap cantik dan awet muda. Mirip-mirip sama Elizabeth Bathory. Buat skill di MLBB, dia bisa nyuri physical dan magic defense lawan. Carmilla ini hero support di Mobile Legends, tapi saking lengkapnya skillnya, jadi ngerepotin. Dia masuk jadi salah satu hero yang kurang laku di MLBB.
Hanzo. Hanzo, hero yang juga berasal dari tokoh histori Jepang. Nama aslinya Hattori Masanari atau Hattori Masahige. Hattori merupakan salah satu samurai terbaik dan terpercayanya Tokugawa. Oh, pantesan sampai ada kartun ninja Hattori ya. Mendaki gunung, lewati lembah. Oke. Baik. Dia samurai dan ninja terbaik saat itu sampai dapat julukan Oni no Hanzo atau si iblis Hanzo. Dia dipercayain Tokugawa buat ngatur strategi dan layaknya ninja di MLBB, Hanzo ini hero tipe assassin yang punya rip atau burst damage yang mematikan. Dia kuat di early dan late game, aktif di setiap pertandingan dan bisa nyerang lawan dari jarak jauh, bisa ngumpet juga di semak-semak pas nyerang musuh. Guinevere. Guinevere yang merupakan istri dari Arthur seringkali ditulis sebagai wanita yang licik sampai ratu yang adil dan berwibawa. Karakternya tergantung siapa penulisnya. Dia muncul pertama kali di Historia Regum Britanniae yang ditulis sama Geoffrey of Monmouth. Guinevere jatuh cinta sama Lancelot, selingkuhlah berdua. Guinevere dicap sebagai pengkhianat karena kabur sama Lancelot. Minotaur. Satu tokoh ini juga jadi tokoh yang udah gak asing lagi kalau ngomongin mitologi. Udah sering banget aku bahas. Kalau di mitologi Yunani, Minotaur ini adalah anak dari istrinya Minos, Raja Kreta. Dia setengah manusia, setengah banteng. Bentukannya hybrid gitu. Jadi dia adalah monster yang dipenjara di dalam labirin. Ceritanya, Raja Minos tuh gagal mengorbankan banteng buat Poseidon dan bikin sang dewa laut marah. Poseidon bikin istrinya Raja Minos bernafsu sama binatang. Jadi istrinya kawin sama banteng. Lahirlah Minotaur. I know, absurd right? Rafaela. Rafaela merupakan referensi dari Raphael, salah satu dari Archangels agama Abrahamic, Kristen, Yahudi, Islam. Yang pernah aku bahas di video aku yang malaikat. Raphael merupakan malaikat penyembuh yang memang bertugas buat nyembuhin dan ngangkat segala penyakit dari makhluk hidup. Selain itu dia juga bertugas buat melindungi para pengelana, khususnya yang bertugas buat nyebarin agama. Freya. Freya atau lebih dikenal dengan nama Freyja. Freya dari mitologi Nordik ini ksatria yang tangguh. Dia adalah salah satu dewi utama dari mitologi Nordik, persimbolan dari cinta, kecantikan, seks, perang, emas, dan Seder, sebuah sihir khusus Nordik. Chang'e. Chang'e adalah istri dari Huyi, seorang pemanah legendaris dari negeri Cina. Dirinya dikatakan sebagai wanita tercantik saat itu dan cuma Huyi aja yang bisa menangkap hatinya. Berbalik sama Huyi yang selalu dilambangkan dengan matahari, Chang'e dilambangkan sebagai bulan. Cyclops. Mitologi Yunani lagi. Cyclops merupakan makhluk yang terkenal dan berasal dari mitologi Yunani. Ras satu ini dikenal sebagai raksasa karena ukurannya yang gede dan ciri khasnya adalah punya satu mata yang besar di dahinya. Tapi nggak semua Cyclops gede sih. Cyclops yang paling terkenal adalah 3 saudara Brontes, Steropes, dan Arges yang kasih petir buat Zeus yang jadi senjata andalannya Zeus. Nah, itu dia hero-heronya. Hero-hero ini tuh cukup terkenal di mitologi mereka. Selain itu, cukup menarik ya buat tahu banyaknya sejarah dan kultur yang ada di negara lain. Aku sih seneng banget sama game-game yang ngangkat tokoh-tokoh legendaris, baik mitologi ataupun sejarah. Jadi bukan cuma buat have fun aja, tapi juga akhirnya para anak muda bisa ikut tahu sejarah atau mitos yang ada di dunia. Semoga kedepannya semakin banyak karakter yang gak kalah menarik ya. Karakter mana yang paling pengen kalian tahu lebih lanjut buat aku ceritain? Comment down below. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau dikoreksi, please do correct me if I'm wrong kalau salah penyebutan atau ada skill-skill yang salah. Kalau misalnya mau nonton video aku yang lainnya, udah aku kategoriin di playlist, go check them out. And as always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you in my next video. Bye! Ayo kita bahas mirip-mirip sama Elizabeth Bathory.
Sakit. Karakternya tergantung siapa penulis. Ih.